Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Oktaviani. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton akan menjelaskan tentang pengertian zona ekonomi eksklusif, cakupan zona ekonomi eksklusif, serta hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana, negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak Z ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas Z Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar serta di bawah laut, serta hak dan melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut yang ada di dalamnya. Poin kedua yaitu cakupan zona ekonomi eksklusif. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya, angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara maju dan berkembang. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini. Sebenarnya, lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 kurang 12 sama dengan 188 mil. Batas dalam zona ekonomi eksklusif adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luar tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini mengarahkan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari Z, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayah Z-nya kurang dari itu, negara tersebut dapat mengajukannya. Di banyak daerah, tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah Z-nya. Kemudian timbul pernyataan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk Z. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik, 200 mil tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata. Menurut Profesor Holik, figur 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotivasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantai. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan, dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Hal ini diatur dalam bab 3 pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan 1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin. Yang kedua, yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
penelitian ilmiah mengenai kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku. 1. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan landas kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. 2. Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Di zona ekonomi eksklusif, setiap negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di perairannya. Dasar hukum laut dan tanah di bawahnya, serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari arus, air, dan angin. Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka sanksi-sanksi yang diancam di zona ekonomi eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara berdasarkan perjanjian pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan dari tugas-tugas wawasan kemaritiman ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.